7 pertarungan impian akan mengguncang ring tinju dunia di tahun 2022. Termasuk Tyson Fury versus Alexander Usyk dan Josh Taylor versus Terence Crawford. Dari 7 pertarungan impian tahun 2022 ada duel unifikasi hingga bentrokan perebutan gelar tak terbantahkan. 1. Katie Taylor versus Amanda Serrano. Kelas ringan yang tak terbantahkan, duel dua petinju wanita tak terkalahkan akan menjadi tontonan menarik, untuk menentukan siapa yang akan menjadi ratu tinju tak terbantahkan. Inilah bentrok ratu dua kelas versus ratu yang merebut gelar dunia dalam 7 divisi yang menakjubkan. 7 pertarungan UFC wajib dilihat. Duel dendam ini akan menjadi pertarungan yang menentukan karir kedua wanita kuat ini dan tidak seperti kebanyakan pertarungan wanita yang kita lihat. Ada permusuhan sejati antara petarung dan tim. Dan petinju YouTube Jake Paul adalah promotor baru Serrano sehingga dia akan menambahkan kembang api ke acara tersebut. 2. Alexander Usyk versus Tyson Fury. Kelas berat tak terbantahkan, pertarungan dua raja kelas berat yang akan menentukan siapa yang menjadi juara tak terbantahkan. Sebelum kedua raja kelas berat itu bertarung, mereka harus mengalahkan lawan-lawan dalam mandatory fight dan duel ulang. Tyson Fury harus menjalani mandatory melawan Dillian Whyte di WBC. Sedangkan Usyk harus melawan mantan juara Anthony Joshua dalam duel ulang. Keduanya bisa saja langsung bertarung tahun depan jika Dillian Whyte atau Anthony Joshua bersedia minggir untuk memberi jalan dengan menerima uang kompensasi. Dalam sejarah tinju kelas berat, para juara harus saling mengalahkan dalam pertandingan ulang. Muhammad Ali, Lennox Lewis dan bahkan kemenangan ulang Anthony Joshua atas Andy Ruiz Jr. membuktikan maksudnya. Jadi sulit untuk melihat bagaimana AJ membalas kekalahannya dari Usyk. Sulit untuk melihat bagaimana Dillian Whyte menemukan cara untuk mengalahkan Tyson Fury. Jadi, mari kita asumsikan itu adalah pertarungan Fury versus Usyk untuk waktu yang lama. Dengan klausa pertandingan ulang instan dan undian kontroversial, tentu saja. 3. Conor Ben versus David Avanesian. Kelas welter Ben yang berkembang pesat menegaskan dia siap untuk perebutan gelar dunia sekarang. Promotor Eddie Hearn menganggap dia membutuhkan 2 tes lagi. Ben pun melewati ujian perebutan gelar Inggris. Tapi kelas welter memiliki deretan juara pembunuh yang akan mengganjal ambisi Ben seperti Errol Spence, Terence Crawford, Yordenis Ugas dan bahkan prospek seperti Vergil Ortiz dan Jaron Ennis. Pertemuan dengan juara Eropa David Avanesian, yang tetap bugar dan segar di usia 33 tahun, akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Ben. Ben memiliki semua momentum dan kepercayaan diri untuk menyarankan dia memenangkannya, tetapi kita perlu melihat timnya memiliki kepercayaan yang sama padanya dengan memberinya tantangan nyata. 4. Sunny Edwards versus Julio Cesar Martinez. Unifikasi kelas terbang IBF dan WBC ada begitu banyak panas, bakat, keterampilan, dan latar belakang pertarungan potensial ini yang hampir dijamin tidak akan terjadi. Divisi kelas terbang sering tidak terdeteksi karena kurangnya KO dan karakter yang besar, tetapi anak-anak ini melawan tren. Edwards adalah juara dunia IBF dengan skill tinju yang membingungkan lawan. Martinez adalah petarung Meksiko yang berada di jalur untuk mengalahkan saudara laki-laki Sunny, Charlie pada tahun 2019 ketika dia dengan mempermalukan saat dia berada di kanvas. Martinez masih memiliki gelar WBC lama Charlie sehingga akan menjadi penyatuan untuk memutuskan nomor 1 di divisi tersebut. Sang Maestro versus Monster. Ya silakan. 5. Lawrence Okolie versus Myris Bridis. Unifikasi kelas penjelajah WBO dan IBF juara dunia kelas penjelajah WBO. Lawrence Okolie ingin menyatukan gelar sebelum melompat untuk bertarung di kelas berat, seperti sahabatnya seperti Anthony Joshua dan Derek Chisora. Bridis memiliki sabuk IBF dan telah dianggap sebagai pria yang harus dikalahkan, sejak Usyk menyelesaikan seluruh kelas berat dan naik. Ini akan menjadi pertarungan menentukan yang mungkin mengakhiri karir kedua pria di divisi ini sebelum mereka naik, dalam kasus Okolie, atau mungkin pensiun untuk Bridis. 6. Josh Taylor versus Terence Crawford. Gelar kelas welter WBO. Josh Taylor mungkin memiliki CV terbaik di seluruh dunia tinju sehingga tampaknya terus mencoba memberikan tantangan baru pada raja super ringan yang tak terbantahkan. Bintang Edinburgh harus mempertahankan semua gelarnya melawan penantang wajib Manchester Jack Catterall pada bulan Februari. Crawford juga berjuang untuk menemukan tantangan yang layak.
7. Hamzah Shiraz versus Bradley Skid. Kelas welter super pada tanggal 4 Desember Hamzah Shiraz yang tak terkalahkan seharusnya melompat dari calon ke pesaing dengan kemenangan atas Bradley Skid yang disegani namun tidak aktif. Petinju welter super menjalani kamp pelatihannya di California sementara Skid baru-baru ini kembali ke Sheffield yang membeku. Itu seharusnya menjadi pergantian penjaga yang sederhana tetapi Skid mengungguli bintang Ilford dan tampak di jalur untuk memenangkan keputusan. Namun Shiraz, pria yang sangat sopan dan penuh hormat, menjadi terlalu bersemangat dan memukul Skid saat dia berlutut. Wasit Steve Gray seharusnya mengakhiri kontes di sana dan kemudian, dengan tidak ada kontes atau diskualifikasi, karena Skid dalam kondisi tidak fit untuk melanjutkan dan dihentikan segera setelahnya. Dengan cara yang biasanya berkelas, Shiraz telah meminta maaf dan menawarkan Skid pertandingan ulang dan itu akan menjadi pertarungan pembelajaran yang hebat baginya. Mudah-mudahan kita melihat pertandingan ulang karena Skid layak mendapatkan bayaran lagi dan kesempatan untuk menebusnya dan Shiraz bisa mendapatkan pengalaman penting yang mungkin kurang untuk pertama kalinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung selalu MMS Channel dengan cara like, komen, subscribe dan aktifkan juga loncengnya.